Wah, betapa bahagianya menjadi mereka yang di umur mereka saat ini mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku beli buku saja tidak sanggup, apalagi bersekolah. Konyol sekali. Tapi, apa aku bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku? Sudah hampir umur 16 tahun, namun keadaanku masih miris seperti ini. Dengan pakaian yang kusam, wajah yang kusam, dan bau badan yang mungkin tidak seorang pun mau mendekat dan berteman denganku. Seharusnya di usiaku yang seperti ini, aku berpakaian putih, memakai rok abu-abu, memangkul sebuah tas, dan mengenakan sepatu yang bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang mempedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya mempedulikan dirinya sendiri? Bahkan banyak orang yang mencaciku, memakiku, dan mengatakan bahwa aku hanya sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa dunia ini terasa tak adil bagiku? Semua orang tak ada yang mempedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung, aku dicekam, dan aku dikekang. Aku takut sebias cahaya menyinariku, bermain-main di kepalaku, dan memaksaku untuk ikut ke dunia entah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan ini, aku selalu kesepian. Hidup di gubuk tua tak layak tinggal ini. Inikah yang dinamakan hidup? Egois. Dunia ini memaksaku untuk bekerja. Padahal harusnya orang seusiaku hanya menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita. Tapi aku hanya seorang anak pemulung yang hidup di tumpukan sampah. Ya, tapi apa daya? Memang inilah kehidupanku saat ini. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang berjalan di depanku, bahkan di depanmu, di saat seperti ini, seharusnya mereka bersekolah, malah berjalan-jalan. Bukankah mereka seharusnya di saat seperti ini menuntut ilmu di gedung tinggi itu? Mengapa mereka hanya berjalan-jalan,
tertawa seolah tidak memiliki beban. Sakit hati ini, sakit. Miris. Tentu saja miris melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki segalanya dibandingkan denganku yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa harta warisan, dan hidup tanpa aku tahu apakah aku bisa makan atau minum. Kadang ku berpikir, bagaimana tidak banyak wakil-wakil rakyat yang meraung mengubar janji yang tak pasti, korupsi di mana-mana, mengingat moral generasi penerus bangsanya yang sudah melorot. Bagaimana mungkin jika generasi penerus bangsa itu yang seperti itu bisa membangun negeri ini? Walaupun aku juga tidak bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi setidaknya aku memiliki semangat dan jiwa yang tulus untuk membangun negeri ini. Walaupun hanya angan. Terakhir, ayahku pernah berkata padaku, "Nak, saat ini kamu memasuki dunia baru, dunia para remaja. Akan ada banyak hal yang akan kamu temui. Ini saatnya kamu menentukan nasibmu. Walaupun kamu tidak bersekolah atau tidak bisa bergaul dengan teman-temanmu yang lain, namun dengan hati dan jiwa yang tulus untuk membangun negeri ini, ayah yakin kamu akan menjadi orang yang sukses." Lalu aku menjawab seperti ini, "Tapi apa ayah yakin aku bisa menggapai cita-citaku? Apa ayah yakin aku bisa menggapai cita-citaku hanya dengan bermodal hati dan jiwa yang tulus?" Ayahku berkata lagi, "Nak, percayalah, meskipun saat ini kamu hanya sebagai seorang pemulung, tapi ayah yakin kamu akan menjadi orang yang sukses." Begitu, iya, begitu ucapnya. Tapi apa aku bisa untuk menggapai cita-citaku, Tuhan? Aku masih labil. Aku terkadang masih berpikir, haruskah jiwaku terus berada di tengah kelamnya dunia ini? Tidak tahu di mana ibuku berada. Tidak. Aku yakin aku pasti bisa menggapai cita-citaku dan bertemu dengan ibuku. Walaupun aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dan asal kalian tahu,
orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Kami juga merupakan generasi penerus bangsa. Tidak hanya kalian, orang-orang dari tingkat tinggi yang semena-mena mencaci kami. Camkan itu baik-baik.